Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 golongan praktikum pemulihan tanaman A3. Di sini kami melakukan eksplorasi plasma nutfah teh di kebun Wonosari, Malang. Saya Arman Adrian Maulana, NPM akhir 011. Saya Hanifah, NPM akhir 037. Saya Kurniadi Sasabja Putri, NPM akhir 045. Saya Risti Wahyuningsi dengan NPM akhir 049. Saya Duta Arya Mansurin dengan NPM akhir 050. Sekian perkenalan dari kami, mari lanjutkan ke proses eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UPN Veteran Jawa Timur dan teman-teman saya ingin mewawancarai tentang kebun teh di Wonosari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Ririn Purwanti, dipanggil Purwanti aja. Baik, Bu. Sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejarah terbentuknya kebun teh ini dan varietasnya itu apa? Sejarah terbentuknya dulu ya. Kalau kebun teh Wonosari ini dibuka pertama kali tahun 1875 itu oleh NV Culture Maskapi Singosari. Jadi itu perusahaan kayak Belanda. Kalau sekarang itu kayak perusahaan terbuka. NV itu artinya Namlose Vennootschap. Jadi dia perusahaan terbuka gitu ya. Kemudian untuk tanam pertama kali itu tahun 1910. Jadi pertama kali dibuka tahun 1875, kemudian tanam pertama kali 1910. Nah setelah itu tahun 1912 baru dibangun pabriknya. Berarti dari sebelumnya itu, sebelum ditanam itu, Masih lahan kayak hutan gitu. oh ya, Jadi dibuka itu kan kemungkinan itu untuk hutannya itu dibakar dulu sebelum ditanam. Nah tanam pertama kali itu dia pakai biji. varietasnya sendiri, varietas apa? Untuk varietasnya ada dua. Yang pertama itu Camellia sinensis, yang kedua Camellia assamica. Bedanya kalau Camellia sinensis itu daunnya dia berwarna lebih terang, lebih kecil, untuk rasa dia lebih kuat, tapi untuk ketahanan terhadap penyakit dia kurang. Kemudian yang kedua Camellia assamica, assamica itu dari India, kebalikannya dia lebih besar, gelap, kemudian untuk rasanya kurang pekat, tapi dia tahan terhadap penyakit, apalagi di musim kemarau. Dan di sini tanamnya kita tumpang sari, jadi mix ya antara dua ini. Di lahan-lahan ini Iya. campur berarti ya, Bu? Iya. Sekarang tinggal 528 kurang lebih, 528 hektar. Baik, Bu. Untuk pertanyaan kedua, kendala apa saja yang ditemui dalam budidaya teh di sini, Bu? Kalau budidaya teh itu kendalanya ada di hama dan penyakit. Juga kalau di sini karena ini hanya minimum area ya, hanya 950 meter di atas permukaan laut, jadi dibutuhkan pohon-pohon yang ada di tengah itu. Bayang lihat ya, kan ada kebun teh nih di sini, kemudian tengah-tengahnya itu kan ada pohon. Nah itu dia fungsinya untuk menaungi di saat musim kemarau. Jadi dia itu untuk menaungi kebun tehnya, untuk tanaman tehnya, supaya dia cukup sama sinar matahari dan kelembaban. Nanti kalau musim hujan kayak gini dia dipangkas supaya tehnya cukup sinar matahari. Pohon-pohonnya yang dipangkas ya? Ya. Baik. Untuk hamanya sendiri, hama apa, Bu? Hamanya itu bisa berupa mit atau tungau jingga. Oh ya. Jadi dia kayak kutu loncat kecil gitu Iya. ya. Kalau banyak kutu loncat atau mit itu nanti juga ada hewan predator seperti ladybug itu ya. Yang Oh iya. kecil itu ya, Iya. serangga kecil itu nah, itu yang akan mangsa. Kemudian untuk hama kedua itu ada yang namanya ulat api. Dia menyerangnya di akhir musim penghujan. Untuk penanggulangannya petik rajutan. Jadi yang terkena ulat api kita petik. Manual. Iya, manual. Untuk yang meat sendiri itu berarti pakai pengendali hayati gitu, Iya. yang ladybug Iya. tuh. Jadi kita tanpa menggunakan kayak pestisida gitu ya, itu jarang terjadi. Hanya pada serius case tapi nggak pernah. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Perawatannya, Bu. Perawatannya dia dikasih pupuk sih sebenarnya juga untuk daun ya. Kemudian untuk perawatan yang biasanya dilakukan setiap 3 sampai 4 tahun sekali kita pangkas. Jadi tingginya lebih dari 1 meter gitu ya, kita pangkas 3 sampai 4 tahun sekali. Itu fungsinya yang pertama dia menumbuhkan tunas-tunas baru yang lebih bagus. Kemudian yang kedua untuk membatasi tingginya, karena kalau tanpa ada proses pangkasan itu tingginya bisa sampai 12 meter. Oh, iya. Berarti ini tanamannya beda-beda umurnya apa? Sama semua? Kurang lebih 80% itu dari tahun 1910. Sampai Karena- sekarang? Iya. Yang lainnya itu ada yang mati kita tanam dengan tanaman baru. Kalau yang lainnya kurang lebih dari tahun 1910. Menanamnya tetap pakai biji apa? Ada juga yang pakai stek sekarang. Yang Iya. sekarang berarti yang baru-baru pakai stek. Pakai stek. Ada yang pakai biji, ada yang pakai stek. Untuk pemetikannya sama pemangkasan, pemangkasan sudah. Sudah. Pemetikannya, pemanenannya gitu Bu, kapan biasanya? Kalau pemetikan karena teh itu enggak ada musimnya, Iya. jadi all years ya sepanjang tahun. Itu si pemetik kalau musim penghujan gini hanya butuh waktu 1 minggu untuk kembali ke area semula. Tapi kalau musim kemarau butuh 14 harian untuk kembali ke asal. Jadi kalau mereka petik di kebun A ini ya, jadi next week di hari yang sama dia petik lagi di area yang sama. Itu untuk musim hujan. Kalau musim kemarau 2 sampai 14 hari. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancaranya. Pray that I'm about to 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 pray that I'm about to. Sekian video eksplorasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.